Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Alvan Iniza Mahendra dari NRP 15 kelas 3 D4 Elektronika A. Di sini saya ingin sedikit mendemokan dan juga menjelaskan tentang studi kasus yaitu vending machine. Untuk vending machine sendiri yang kita bahas di sini adalah candy machine atau mesin untuk mengeluarkan permen. Nah, di sini langsung saja kita ke studi kasusnya. Menurut studi kasusnya sendiri ini yaitu yang untuk soalnya desain mesin penjual permen atau candy machine yang mempunyai harga permen Rp1.500. Mesin tersebut mampu menerima masukan berupa uang logam senilai Rp1.000 dan juga Rp500 dengan spesifikasi mesin adalah sebagai berikut. Yang pertama, mesin dapat atau mampu mengembalikan kelebihan uang dari pembeli. Lalu yang kedua ini kita mengasumsikan bahwa mesin memiliki clock yang cepat sehingga hanya satu input yang terjadi pada satu saat. Lalu yang terakhir yaitu apabila permen sudah dikeluarkan, maka mesin tadi ini akan kembali memulai state awal, yaitu menunggu transaksi berikutnya. Nah, di sini kita akan merumuskan untuk permasalahan ini dan kita bawa ke bentuk state mesin atau state diagram. Di sini yang digunakan adalah diagram state mesin Moore atau bisa dikatakan state diagram dengan teknik Moore. Ini sedikit saya jelaskan, yaitu yang pertama pastinya kita akan meriset terlebih dahulu untuk nilainya sehingga dia nanti akan masuk ke state 0. Nah, lalu di sini sebelumnya kita mendefinisikan state ini dalam dua state secara umum, yaitu state close. State close di sini ketika terjadi proses pada mesin. Jadi kita ini masih berada dalam sekuensial ini. Ini berarti misalnya untuk state 0 ke state 1 ini masih state close, state 1 ke state 2 ini masih state close. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya state open. Nah, state open ini berarti kita itu sudah keluar dari sekuensial program atau sekuensial dalam menjalankan program ini. Yang artinya ada output yang keluar di situ. Jadi untuk state close-nya sendiri ini kan tidak ada output yang keluar, sehingga di sini memang tidak ada seperti ini, drop ini. Ini berarti dia mengeluarkan suatu output. Nah, di sini karena memang dia state close, yang artinya dia masih dalam tahap pemrosesan, dia ini tidak akan ada keluar output. Lalu ketika dia masuk ke state open, dia nanti akan mengeluarkan output. Nah, untuk state open-nya sendiri ini berada pada state 3. Ini ada keterangannya, state open. Di sini disertakan juga kembalian. Kembalian di sini yang dimaksud kembalian uang ya. Misalnya kita menginputkan 1000 pada saat state 0, lalu dia akan ke state 2. State 2 ini state untuk koin 1000, yang artinya untuk di dalam mesin sendiri itu sudah terdapat 1000, kurangnya kan adalah 500. Nah, misalnya kita memasukkan 1000, maka nanti ada kembalian senilai Rp500. Nah, kembalian tadi ini nanti akan dimasukkan secara bersama ke state 3, sehingga pada state 3 ini terjadi drop. Drop ini maksudnya pengeluaran permen beserta juga kembaliannya. Nah, misalnya kita memasukkan uang ini pas, misalnya ini 1000, kita masukkan dari state 0 itu 1000, maka dia ke state 2. Nah, dari state 2 kita masukkan 500, maka tidak ada kembalian karena dia tidak ke bagian sini. Tidak ke bagian root yang kanan ini. Seperti itu. Lebih kurang seperti itu. Nah, sekarang kita akan mentransformasikan dari state diagram ini, state diagram Moore ini, ke dalam program di STM32. Di sini saya akan menggunakan hardware STM32 F407VG DevEbox. Ini merupakan hasil pengkodingan dari state diagram yang telah dibuat, yaitu untuk studi kasus vending machine. Di sini langsung saja kita ke untuk main.c-nya ini ya seperti biasa, ini hanya
schedulernya saja yang ada di sini. Lalu di sini terdapat hardware, ya, pendefinisian hardware untuk sistem clock dan juga GPIO-nya. Lalu di sini untuk pendefinisian timer, baik itu interrupt-nya, fungsi interrupt, dan juga untuk definisi timernya. Di sini saya menggunakan timer 4 yang di-set sedemikian rupa untuk menghasilkan clock sehingga nantinya bisa menghasilkan periode clock itu 1 milisecond sekali. Lalu untuk program utamanya itu terdapat di sini di task.c. Jadi untuk programnya itu seperti ini. Ini saya akan tampilkan untuk yang tadi. Ini, nah, di sini kita bisa lihat untuk nilai awal yaitu reset yang seperti biasa reset untuk mengenolkan. Di sini terdapat 3 state, secara keseluruhan 4 state, mulai dari state 0, state 1, state 2, dan state 3. Di sini didefinisikan untuk state-nya ini dengan enumerasi dengan ST0, ST500, ST1000, ST open, dan ST kembali. ST kembali itu yang ini, yang merah ini. Dan juga nama variabelnya itu diberi nama state /_t. Di sini terdapat present state, ya seperti biasa present state untuk nilai awalnya, dan juga next state-nya. Lalu untuk interface-nya sendiri atau pengecekan hasilnya atau debugging-nya itu saya menggunakan LED di sini. Jadi di sini nanti akan saya tunjukkan untuk konfigurasi LED yang saya gunakan. Yang jelas untuk kembalian, misalnya dia ini memiliki kembalian atau bisa dikatakan uangnya itu lebih, maka nanti ini di LED 0 ini akan menyala. Lalu jikalau dia tidak memiliki kembalian, berarti LED-nya akan selalu mati seperti kondisi awal. Lalu di sini ada bouncing 1, bouncing 2 untuk keperluan peredaman bouncing pada tombol. Yang tombol itu mendefinisikan sensor untuk mendeteksi koin. Jadi di sini disimulasikan dengan tombol, dengan button. Lalu di sini count di sini saya fungsikan untuk menampilkan LED, menampilkan nilai pada LED. Jadi untuk hasil count-nya sendiri ini bukan seperti objek counting, tapi lebih ke arah count-nya ini sudah saya tentukan. Jadi untuk uang 500 ini nanti mulai dari 3. Jadi 2 bit LED untuk 2 bit pertama LED 0 dan LED 1 ini akan nyala. Dan untuk selanjutnya terus seperti itu. Jadi 2 bit 2 bit. Nah, sedangkan untuk yang ini yang 1000 ini 4 bit 4 bit nyalanya. Dan total di sini ada 7 bit untuk total LED-nya. Untuk total LED-nya ada 7 bit ditambah 1 LED untuk kembalian. Di sini untuk fungsi-fungsinya sendiri itu ada cek koin 500 dan cek koin 1000. Serta di sini ada cek uang, drop candy, dan juga counter show. Di sini seperti biasa ada void untuk task init. Task init ini untuk inisialisasinya. Present state-nya ini di state 0. Nah, ini untuk penerjemahan dari state mesinnya ke program. Jadi untuk switch-nya sendiri ini yang ada di dalamnya untuk argumennya itu present state. Nah, di sini untuk awalnya yaitu di state 0. Nanti di state 0 ini akan melakukan pengecekan koin 500 dan juga koin 1000. Lalu dari hasil pengecekan tadi akan beralih ke fungsi cek uang. Fungsi cek uang ini fungsinya untuk mengklasifikasikan, yaitu nilai dari masukan cek koin 500 dan 1000 ini nanti akan
dijadikan atau dikonversi sebagai C500 atau C1000 seperti itu. Nah, nantinya dia ini setelah dari cek uang maka akan menghasilkan C500 atau C1000 yang nantinya diolah di sini. Jikalau dia 500 maka nanti akan untuk next state-nya sendiri ini akan ke state 500. Lalu untuk count-nya, untuk penampilan di LED-nya itu akan tampil nilai 3 atau bit 0 dan juga bit 1 ini LED-nya akan menyala. Lalu jikalau koinnya itu yang dimasukkan 1000, maka nanti akan ke state 1000. Dan untuk LED-nya sendiri ini yang menyala ini akan bernilai 15 atau bernilai F. Atau jikalau diimplementasikan ke hardware-nya ini 4 bit LED yaitu bit 0, 1, 2, 3 ini akan menyala. Lalu kita beralih ke ST500 ini yang S1 ini. Ini saya namai ST500. Sama sebenarnya yang di bagian dalamnya. Oh ya, jadi ini ada kembali off ini untuk mengembalikan nilai ke nilai awal aja sih. Lalu untuk ini lebih kurang sama seperti ini. Untuk penyusunannya perbedaannya hanya pada ini next state-nya. Dan juga ini countingnya saya tambahkan 12 karena menyesuaikan ini ya kebutuhan kebutuhan interface-nya. Jadi 12 sendiri ini kan 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2 itu 8 tambah 4. Jadi ya untuk yang pertama di sini kan yang menyala adalah LED 0 dan LED 1 dan yang ini ditambahi yang menyala itu LED 2 dan LED 3 seperti itu. Nah, untuk yang ini misalnya dia ditambah 1000, jumlah total keseluruhan LED kan ada 7 bit dari bit 0 sampai bit 6 ya, bit 0 sampai bit 6 sehingga totalnya sendiri itu ada 128 untuk nilai keseluruhan. Jikalau dikonversi ke biner karena di sini mulai dari 0 maka keseluruhan itu ada 127 untuk nilainya. Jadi di sini langsung dari C1000 ke ini mohon maaf maksud saya dari ini state 0 C1000 ke sini dia ini langsung mati, maksudnya langsung ke state open di sini ini maksudnya langsung ke bagian S3 yaitu candy-nya keluar atau permennya keluar seperti itu. Jadi di sini misalnya ini untuk membacanya sendiri ini seperti ini. Misalnya dari sini saya next state-nya itu ke state 500 yaitu koinnya ini yang masuk ini 500. Jikalau nantinya dia ini menerima 1000 kan berarti bisa dikatakan dari ini 500 dia langsung menerima 1000 kan langsung ke sini. Langsung ke state 3. Jadi penerjemahannya seperti itu. Sama halnya dengan ini. Misalnya ini dari 0 ini ke 500. Lalu dia ke 500 lagi, berarti dia akan lari ke state 2. State 2 itu state 1000 ini. State 1000 ini. Nah, di state 2 juga sama programnya. Nah, untuk next state-nya sendiri karena dia ditambah 500, maka dia akan lari ke state 3. Jikalau dia ditambah 1000, maka akan ada kembalian. Dia akan lari ke state kembali. Nah, untuk penampilan countingnya sendiri ini sama. Jadi, untuk penampilan countingnya sendiri ini, atau penampilan LED-nya ini, untuk semisal nanti candy-nya keluar, ini saya asumsikan LED-nya nyala semua. LED-nya nyala semua ini artinya semua persyaratan atau semua biaya ini sudah terpenuhi sehingga candy-nya akan keluar. Nah, perbedaannya ini terletak pada ini. Jadi, jikalau dia ini ke state kembali, ini ya ke state kembali, maka dia akan ke sini. Nah, LED kembali ini akan on. Yang awalnya kan nilainya off, di sini kan di off kan. Nah, setelah itu dia akan ke state open. Nah, di state open ini ditunggu selama 3 kali periode. Nah, karena di sini ini untuk schedulernya itu setiap 10 milisecond, maka di sini ditunggu selama ya kira kurang lebih 3 kali perhitungannya inilah.
seperti itu, lalu break. Lalu di sini untuk pengenalannya saja. Nah, ini untuk fungsi pengecekan koinnya, koin 500 dan juga koin 1000. Sini menggunakan metode bitwise left shift. Jadi jikalau dia ini untuk mengatasi adanya spike. Jadi jikalau dia ini spike, maka nanti untuk bitwise-nya sendiri ini tidak akan mencapai nilai 00. Nah, jikalau dia ini nanti memang nilai yang sebenarnya, atau memang tombolnya itu ditekan, atau memang sensor itu membaca suatu nilai, maka dia ini akan mencapai 00. Nah, nanti ketika masuk ke else, dia ini akan ya di bitwise lagi sebanyak 1 ke kiri, dan juga di OR dengan 1. Dan nantinya ketika bouncingnya ini bernilai ini, maka akan mereturn nilai data in 500 untuk koin 500 dan juga 1000 untuk koin 1000. Setelah itu dicek ketika data in-nya itu sama dengan 500, maka J500-nya 1, J1000-nya 0, dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk drop candy-nya sendiri, ini drop candy ini ada pada case terakhir, yaitu state open. Itu di sini cuman mematikan lampu saja. Jadi maksudnya di situ itu jadi ketika dia ini perhitungannya sudah penuh atau sudah berada pada state open, pada state ini, maka nantinya dia ini akan hold nilai. Jadi itu sebagai indikator bahwa ini nilainya itu sudah penuh, sudah terpenuhi. Jadi untuk pembayarannya itu sudah terpenuhi, silakan diambil seperti itu. Nah, itu akan di hold selama beberapa saat, lalu setelah itu ketika candy-nya ini sudah keluar, makanya di sini kan drop candy. Ketika candy-nya sudah keluar atau diasumsikan candy-nya itu sudah diambil termasuk kembaliannya, maka dia akan mereset counting. Jadi nilai dari LED yang nyala ini di reset. Setelah itu dia akan kembali ke state 0. Jadi kembali ke sini. Kembali ke sini. Seperti itu. Nah, ini untuk counter show-nya. Counter show-nya ya sama sih, memanfaatkan bitwise juga yang di-end-kan dengan count. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan langsung ke ke running hardware-nya. Jadi ini merupakan hardware yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan ini untuk mikronya STM32F407VG DevE box. Lalu di sini untuk LED dan juga tombolnya. Di sini merepresentasikan koin 500 untuk tombol sebelah kiri. Lalu yang sebelah kanan ini untuk merepresentasikan koin 1000. Nah, ini LED merah ini untuk LED jikalau ada kembalian, dia akan nyala. Jadi untuk LED kembalian. Nah, untuk ini, untuk mulai dari LED kuning sampai LED terakhir ini, LED 0 sampai LED 6, ini merupakan indikator dari bayaran yang diterima oleh vending mesinnya. Sehingga nanti apabila dia ini nyala semua, maka itu berarti bayarannya sudah full dan permen itu akan siap untuk diambil. Misalnya ada kembalian, nanti ya ini akan menyala. Jadi semuanya ini untuk ininya, misalnya tidak ada kembalian ya, ini berarti yang menyala ini yang ini akan di hold beberapa saat, lalu dia akan mati atau mengulangi ke state 0. Sini langsung saja kita compile dan juga debug. Ini langsung saya debug saja. Saya run as seperti ini, kita tunggu sejenak. Ini maka dia sudah upload. Nah, di sini langsung saja kita simulasikan. Untuk koin 500 ini akan saya pencet. Untuk button koin 500, nah dia akan menyala 2. Setelah itu ketika saya pencet 500 lagi,
maka ini jumlahnya kan 1000, menyala 4. Lalu ketika saya pencet 500 lagi, maka dia akan menghold sebentar, lalu mati. Jadi menghold itu maksudnya dia ini ketika nyala semua, berarti pembayarannya sudah penuh, sudah full, dan candy siap diterima. Lalu dia akan mati untuk kembali ke state awal. Misalnya saya masukkan 500, menyala seperti ini, lalu saya masukkan 1000. Nah, maka akan nyala seperti ini. Nah, seperti itu. Sama ya. Jadi 500 tambah 1000, 1500. Lalu yang terakhir untuk kombinasi terakhir, misalnya saya masukkan 1000, maka akan nyala 4. Lalu misalnya saya akan masukkan 1000 lagi, nah maka akan ada kembalian. Jadi ini LED kembalian nyala, lalu mati. Ya, sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.